Halo guys, jumpa lagi bersama Langit, Biru 01 dukung terus channel ini. Film dibuka dengan situasi ketegangan. Di sebuah lokasi yang dijaga ketat oleh petugas gegana di mana di sana ada sebuah bom aktif. Dan petugas yang berusaha menjinakkan bom tersebut. Namun karena bom itu terlalu rumit dia pun kesulitan menjinakkannya. Saat seperti itu datang seorang mayor bernama Sama Anan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Beliau turun tangan menjinakkan bom tersebut. Uniknya jika petugas lain harus menggunakan baju pelindung saat akan menjinakkan bom. Tapi Mayor Samar tidak memerlukan itu semua untuk menjinakkan bom. Setelah berhasil dijinakkan, Samar pun pergi untuk menenangkan dirinya di tepian danau. Kebetulan juga ada seorang gadis bernama Akira. Akira adalah seorang pembuat film dokumenter. Saat itu, dia akan berenang di danau itu. Saat tibur, ternyata air-airnya sangat dingin. Dia pun meminta pertolongan kepada seseorang yang tidak lain adalah Samar yang ada di sana pun menyelamatkan Akira. Saat setelah dia pingsan, Samar membawanya ke tepi danau lalu menghangatkan tubuhnya dengan menyelimutinya dengan sebuah jaket. Serta memberinya minuman hangat. Dan, tanpa basa-basi dia meninggalkan Akira bersama jaketnya di sana. Singkat cerita di suatu tempat, tanpa sengaja akhirnya melihat buku diary di dalam saku jaketnya Samar. Akira pun penasaran lalu membaca buku diary tersebut. Dan inilah Japtak Hajaan. Kemudian kita akan menceritakan kisah Samar di 10 tahun yang lalu di suatu hari di London, Inggris. Saat Samar masih belum menjadi seorang penjinak bom. Saat itu dia melihat seorang gadis cantik yang berlari masuk ke gereja, dia bernama Mira. Pada pandangan pertama itu Samar mulai jatuh hati kepada Mira. Di dalam gereja Mira berdoa dan berharap agar di perayaan musim bibinya nanti anak dari Nyonya Sangir tidak menyukainya dan tidak jadi dijodohkan dengannya. Setelah itu, Mira pun keluar dari gereja dan ternyata di sana juga ada Samar yang mendengarkan setiap doa dari Mira. Singkat cerita esok pun tiba. Samar terlihat sedang bersiap keluar dari kosannya. Bisa dibilang Samar adalah seorang perantau bersama temannya yang bernama Sek. Samar sangat rajin dalam bekerja sedangkan Jan adalah pengangguran yang kesehariannya diisi dengan nonton YouTube. Dan joget-joget di depan kamera ala TikTok. Ongkos makanan dan biaya hidup Jan selalu dibiayai Samar tanpa pamrih. Pekerjaan Samar bukan hanya menjadi penyapu jalanan, tapi apa saja yang penting halal. Contohnya hari ini dia menjadi pengamen jalanan yang penuh riang gembira menghibur orang di sana. Di saat mengamen juga dia sering berpapasan dengan Mira. Dan terkadang Mira juga memberi uang kepada Samar. Singkat cerita suatu hari Samar menjadi seorang penjual di market. Di sana ada seorang pelanggan yang menawarkan pekerjaan kepada Samar untuk menjadi pramusaji di sebuah restoran. Dan di restoran itulah dia melihat Mira kembali. Dia melihat Mira yang sedang melangsungkan pertunangannya dengan Roger. Meski sesungguhnya Samar juga tahu bahwa Mira tidak mencintai Roger itu. Di saat acara berlangsung, Mira malah meninggalkan acara tersebut dan memilih tempat diam belakang gedung. Saat asik merokok, Samar keluar untuk membuang sampah. Kemudian Samar menyapa Mira dan mengatakan bahwa Mira pasti tidak menginginkan pertunangan itu. Karena Mira tidak menatap mata pasangannya saat cincin dipakaikan ke jarinya. Dan sekarang berada di sini sendirian saat acara berlangsung. Singkat cerita suatu hari saat ulang tahun ayah Mira sudah dekat, Mira ingin memberi kejutan spesial untuk sang ayah. Dia menemui Samar untuk memintanya mengajarkannya bernyanyi lagu Punjabi dengan bayaran 5.000 pound sterling di setiap pertemuannya. Samar pun menanyakan alasan Mira ingin belajar bernyanyi. Mira pun menjelaskan bahwa ayahnya berasal dari jalan darat. Dan dia menginginkan Mira bisa bernyanyi Punjabi. Tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Bulan depan ayahnya akan ulang tahun yang ke-50 tahun dan Mira ingin memberikan kejutan kepada ayahnya. Dengan menyanyikan lagu Punjabi lalu, Samar menyetujuinya untuk mengajarinya bernyanyi, namun dengan syarat. Mira juga harus mengajarinya berbicara bahasa Inggris dengan benar. Alhasil setiap hari mereka bertemu dan saling mengajar satu sama lain. Sehingga suatu saat Samar sudah bisa berbahasa Inggris dengan benar. Namun Mira masih belum bisa bernyanyi lagu Punjabi dengan benar. Menurut Samar alasannya karena Mira tidak menikmati lagunya dan terlalu banyak gengsi. Maka dari itu pula Samar menghubungi temannya. Menjelaskan bahwa malam ini dia akan membawa temannya ke sana. Singkat cerita malam pun tiba. Samar mengajak Mira menuju terowongan di mana di sana tempat berkumpulnya musisi dan para dancer jalanan. Di tempat itu Mira merasa senang karena bisa belajar menari dan bernyanyi dengan bebas. Scene berpindah saat Mira menunggu kereta untuk pulang. Disinilah tempat mereka akan berpisah karena tugas Samar telah selesai.
Samar pun memberitahu kepada Mira bahwa dia mencintainya. Mira pun menyadari bahwa dia juga sudah mulai suka dengan Samar. Tapi kereta lebih cepat datang sebelum ia berkata satu kata pun. Saat kereta tiba, Samar menanyakan apakah jika dia menciumnya, Mira akan keberatan. Keesokan harinya Mira tampil di acara ulang tahun ayahnya dengan menyanyikan lagu Punjabi. Bernyanyi di hadapan para tamu ayahnya, dan hal itu membuat ayahnya bangga. Saat itu dia bernyanyi dengan penuh penjiwaan. Dan di sana sepertinya Mira telah jatuh hati kepada Samar. Hari-hari pun dilalui hingga suatu malam Mira menemui Samar dan dia menjelaskan kepada Samar bahwa dia akan menikah dengan Roger. Hal itu atas permintaan ayahnya. Dia tidak bisa menolak karena itu adalah permintaan pertama ayahnya kepada Mira, orang yang selalu ada untuknya. Dan dia menambahkan bahwa ibunya telah pergi meninggalkannya dengan pria lain saat dia berusia 12 tahun. Karena itulah dia membutuhkan bantuan dari Samar. Mira mengajak Samar ke gereja dan berjanji di hadapan Tuhan tidak akan melewati hubungan mereka kecuali hanya sebatas teman. Samar sesungguhnya tidak mau jika hanya sebatas teman. Tapi dia menurut tidak akan melewati batasan itu. Samar juga berkata bahwa untuk melakukan itu tidak perlu berjanji kepada Tuhan. Namun karena Mira memohon pada Samar, akhirnya dia ikut berjanji. Keesokan harinya Mira mendapatkan sebuah hadiah berupa sari pernikahan dari ibunya dan sepucuk surat yang berisikan rasa rindu sang ibu yang tak terbendung lagi kepada sang putri tercinta. Meskipun hal tersebut melanggar janji ibunya kepada ayah Mira untuk tidak lagi menemui Mira. Keesokan harinya Samar dan Mira pun pergi menuju suatu tempat di mana ibu Mira tinggal dengan suaminya yang baru. Ibunya berkata kepada Mira tentang pernikahannya dengan ayah Mira yang ternyata tidak dilandaskan oleh cinta. Sejak saat itu, Mira mulai menyadari arti cinta dan menyatakan cinta kepada Samar walaupun dia sadar dia telah melanggar janjinya sendiri. Kini hari-hari mereka pun terasa milik berdua. Singkat cerita, sehabis pacaran di alun-alun kota, Samar mengantar Mira untuk pulang. Rencananya Mira akan berkata jujur kepada ayahnya bahwa dia memiliki seseorang yang benar-benar dicintainya. Ketika sampai di depan rumah Mira dan Samar akan kembali pulang, tiba-tiba Samar tertabrak sebuah mobil. Mira yang melihat itu terkejut dan merasa sangat takut dan juga sedih. Mira pun langsung berdoa kepada Tuhan agar Samar dapat diselamatkan. Dan dia berjanji tidak akan bertemu dengan Samar lagi jika Samar bisa selamat dan masih hidup. Di sisi lain, orang-orang sedang berusaha memberikan pertolongan kepada Samar. Kecil harapannya Samar selamat setelah mengalami kejadian tersebut. Tapi yang mengejutkan adalah doa Mira terkabul. Samar bisa terselamatkan dan Mira harus memenuhi janjinya itu kepada Tuhan. Dan meninggalkan Samar untuk selama-lamanya. Keesokan harinya sebelum Mira pergi, Mira datang menemui Samar dan jelaskan mengenai doanya tersebut. Sehingga membuat Samar sangat terpukul mendengar hal itu. Dan Mira mengatakan bahwa kejadian itu adalah hukuman dari Tuhan. Karena sudah melanggar janjinya sendiri dan sekarang dia harus memenuhi janjinya itu agar hal buruk tidak terjadi lagi pada orang yang dicintainya. Dan Mira akan melangsungkan pernikahannya dengan Roger. Samar meminta Mira untuk tidak pergi. Namun Mira tetap pada pendiriannya dan itu demi keselamatan orang yang dicintainya yaitu Samar. Sejak saat itu Samar memutuskan untuk kembali ke India. Namun sebelum itu dia datang ke gereja dan menyatakan perangnya kepada Tuhan. Itu karena Mira percaya jika meninggalkan Samar, Samar akan tetap hidup dan tidak akan ada hal buruk yang akan menimpanya. Maka dari itulah Samar akan hidup seperti lari melakukan hal-hal berbahaya yang setiap saat bisa merenggut nyawanya. Dan melihat berapa lama Tuhan akan membiarkan Samar tetap hidup. Kisah dari buku Diary Sang Mayor, Samar pun telah selesai. Akhirnya yang membaca kisah tersebut pun menangis dan mulai menaruh hati kepada Mayor. Lalu, akhirnya pun pergi menemui Samar untuk mengembalikan jaket dan buku diary-nya. Karena saking tertariknya dengan kisah Samar. Akhirnya sampai meminta Catherine untuk meminta izin membuat film pendek tentang Mayor Samar. Akhirnya mendapatkan izin untuk membuat film dokumenter mengenai sosok Samar si penjinak bom selama 2 minggu. Dan akhirnya pun merasa senang akan hal itu. Di hari pertamanya Akira diterima dengan baik oleh para tentara penjinak bom. Namun sulit bagi Akira untuk mendekatkan dirinya dengan Samar. Bahkan Samar memintanya untuk berhenti melakukan pengambilan video saat sebuah insiden yang hampir membahayakan Akira. Namun Akira keras kepala dan tetap melanjutkan dokumenternya.
Scene pun berlanjut di sebuah pegunungan di mana Akira mengikuti Samar yang sedang mencari ketenangan setelah menjinakkan bom. Di sana Akira bersembunyi untuk merekam Samar yang sedang bernyanyi sambil sesekali memperhatikannya. Ketika malam sebelum tidur, Akira melihat video yang direkamnya tadi. Dan hal itu membuat Akira semakin ingin membuat Samar jatuh hati kepadanya. Keesokan harinya Akira ikut bermain bola dengan teman-teman Samar. Hingga tanpa sengaja bola tersebut mengenai kamera Akira yang saat itu dipegang oleh rekan Samar. Sehingga kamera itu pun jadi rusak. Kejadian itu membuat Akira putus asa karena dia tidak bisa melanjutkan pembuatan film dokumenternya tentang Samar. Namun keesokan harinya dia terkejut kameranya sudah bisa digunakan kembali. Ternyata Samar telah membutuhkan kamera itu semalaman. Akira pun merasa senang, apalagi keesokan harinya Samar mengizinkan Akira untuk mengambil video saat dirinya menjinakkan bom dari jarak dekat. Samar pun menanyakan kepada Akira apakah dia tidak takut. Akira pun menjawab mengapa harus merasa takut jika di depannya ada sosok manusia yang tidak bisa mati. Lalu Akira juga memberikan penawaran kepada Samar untuk menjadi pacarnya karena dia berbeda dengan Mira. Tapi mendengar itu Samar pun tertawa. Singkat cerita, waktu 2 minggu pun telah usai. Saat malam hari, Akira menyatakan cintanya kepada Samar. Meskipun dia tahu Samar masih mencintai Mira, dan Akira mengatakan bahwa tidak ada yang dicintainya lagi selain Samar. Seperti halnya Samar yang hanya mencintai Mira. Dan Samar pun mengingatkan kepada Akira agar tidak jatuh cinta sepertinya. Akhirnya, Akira pun kembali ke London dan menunjukkan hasil rekamannya pada Catherine. Menurutnya, video itu akan menjadi tayangan utama di edisi September. Dan Catherine meminta Akira untuk membawa Samar ke London sebagai bukti dari videonya. Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan Akira karena dia tahu Samar tidak mau lagi pergi ke London, tempat di mana masa lalunya dengan Mira terjadi. Namun, akhirnya memberanikan diri menghubungi Samar dan menjelaskan hal tersebut. Seminggu kemudian, saat Akira sedang berbincang dengan teman-temannya, Samar menghubungi dan mengatakan pada Akira bahwa dia sudah berada di depan. Akira yang dengar itu merasa sangat senang dan secepatnya menemui Samar. Namun saat tiba di sana, Samar mengalami kecelakaan karena telah menolong Akira yang sebentar lagi akan tertabrak mobil. Dia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat Samar sadarkan diri, dia terus menyebut nama Mira. Dan Akira menjelaskan bahwa dia bukan Mira. Sehingga membuat tensi Samar menjadi kacau dan Surser lalu membuatnya tertidur. Dokter yang merawat Samar menjelaskan kepada Akira bahwa Samar mengalami amnesia. Dia mengalami kemunduran 10 tahun ingatannya dan terjebak di tahun 2020. Trauma Samar memundurkan ingatannya ke kecelakaan sebelumnya. Tapi setelah itu dia tidak ingat apa, apalagi agar ingatan sama kembali. Dia harus bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya 10 tahun yang lalu. Saat orang-orang yang dikenalnya ada, shock dan traumanya akan berkurang dan bisa membuat ingatannya kembali. Mendengar itu semua, akhirnya Akira berencana untuk membawa Mira ke hadapan Samar. Singkat cerita, saat sampai di rumah Mira, Akira mengurungkan niatnya karena melihat Mira yang ternyata sudah berkeluarga dan akhirnya pun memutuskan untuk menemuinya di tempat Mira bekerja. Mereka pun berbincang-bincang. Akira menceritakan semua tentang Samar dan apa yang terjadi sekarang juga disampaikan kepada Mira. Mendengar semua yang disampaikan Akira, Mira pun sedih dan akan berusaha membantu Samar mengembalikan ingatannya. Akhirnya Mira menemui Samar. Mira menangis melihat keadaan Samar yang memprihatinkan. Keesokan harinya dia menemuinya kembali. Dan dokter pun mengatakan kepada Samar bahwa kecelakaan yang diingat itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Tentunya Samar syok mendengar itu dan beberapa hal yang tidak Samar ingat ditanyakan satu persatu kepada Mira. Mau tak mau Mira berbohong agar Samar tidak terlalu syok dan mengatakan mereka berdua telah menikah 5 tahun yang lalu. Keesokan harinya Akira dan Mira kembali bertemu untuk menyusun rencana, apalagi Mira saat itu sudah berkeluarga. Menurut Akira, rencana ini sudah terlalu jauh dan tidak mungkin melanjutkannya seolah-olah Sama sudah menikah dengan Mira. Tapi yang mengejutkan adalah ternyata Mira belum berkeluarga. Saat dia berjanji meninggalkan Samar, dia nyatanya tidak menikah dengan siapapun. Roger hanyalah teman lamanya dan akan tetap menjadi temannya. Yang ada di ulang tahun waktu itu ternyata anak dari Roger, di mana dia telah bercerai dengan istrinya dan Mira membantunya untuk merayakan ulang tahun anaknya Roger. Mira mengatakan bahwa dia sangat mencintai Samar meskipun dia tidak bisa memilikinya. Akhirnya yang mendengar itu pun terkejut karena kini dia berada di tengah-tengah cinta sejati antara Samar dan Mira. Singkat cerita, akhirnya Akira dan Mira menemui Jen.
sahabat dekat Samar. Dia kini telah menjadi orang sukses yang memiliki restoran ternama setelah diberikan modal oleh Samar waktu Samar meninggalkan London. Dan Jen pun ikut membantu dengan meminjamkan rumah dan restorannya kepada Mira agar digunakan untuk Samar. Hari-hari Mira yang berpura-pura jadi istri Samar pun mengalami kendala. Meski Mira mencintai Samar, namun dia tak bisa melanggar janjinya lagi untuk menjauhi Samar. Akira diminta oleh dokter untuk turun tangan dengan ngajak Samar melakukan wawancara sebagai sosok mayor Samar. Dia selalu membawa Samar untuk bertemu dengan Akira yang akan merekam perjalanan hidupnya. Saat Samar mendekati, Akira tiba-tiba terlintas di ingatannya sebuah kejadian yang hilang di ingatannya. Namun Samar masih belum ingat betul hal itu. Dan kembali menemui Akira yang akan merekam perjalanan suksesnya. Proses perekaman pun dimulai. Setiap saat melihat Samar, Akira merasa sedih. Singkat cerita, Akira kembali menemui Mira dan mengatakan bahwa Samar hanya tercipta untuk Mira dan Akira akan keluar dari cinta mereka. Meskipun akan terasa pedih dan Akira meminta Mira untuk bersamanya lagi. Karena Samar terasa mati tanpa Mira. Scene berpindah saat Samar sedang larva. Jen memberitahu kepada Samar lokasi restoran selanjutnya. Dan Samar pun ke sana dengan menaiki kereta. Ketika tiba di stasiun, para polisi sedang mengevakuasi seluruh penumpang untuk menjauhi stasiun. Karena ada sebuah laporan akan adanya bom aktif yang akan meledak di kereta. Samar pun ikut menjauhi kereta tersebut. Tapi tiba-tiba dengan kebingungan Samar malah mendekati TKP. Rupanya hal ini membuat ingatan Samar pulih seutuhnya. Dan dia pun dapat menjinakkan bom tersebut. Samar berencana mengajak Mira ke gereja karena dia merasa tertipu oleh Mira. Di gereja sambil mengajak Mira untuk melangsungkan pernikahannya lagi dan berpura-pura ingatannya tetap hilang. Tapi Mira menolak dan masih tetap pada pendiriannya walaupun sebenarnya dia masih tetap mencintai Samar. Samar yang sudah menduga itu terjadi memberitahu Mira jika Mira telah berdusta. Kemudian dia memberitahu Mira bahwa ingatannya telah pulih. Dan Samar sadar telah dipermainkan oleh takdirnya sendiri. Akhirnya Samar memutuskan untuk kembali ke India. Untuk menjalani kehidupan sehari-harinya lagi yang sangat berbahaya. Dan akan mengubur lagi cintanya kepada Mira. Hingga semua itu berubah. Di suatu hari saat Samar selesai menjinakkan bom, Samar terkejut akan kehadiran Mira. Di sana Mira berkata bahwa butuh waktu 10 tahun untuk menyadari bahwa Tuhan tidak membiarkan Samar hidup dengan Mira. Tapi Tuhan membiarkan Samar hidup hanya untuk bersama Mira. Dan itulah sebabnya Samar masih hidup sampai sekarang. Akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya tamat. Agak aneh ya Bung, tapi jangan lupa like dan subscribe channel Langit Biru 01 guys.